Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa khilafan yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, konten Deddy Corbuzier bersama Lucinta Luna belakangan jadi viral. Rencana pernikahan Lucinta dengan cowok bule bernama Alan membuat status transgendernya kembali dibahas. Dalam podcast Deddy Corbuzier, Lucinta Luna menegaskan apabila dirinya telah sah sebagai perempuan di hadapan hukum. Hukumnya siapa kan gitu ya. Oleh sebab itu Lucinta menentang apabila pernikahannya disebut sesama jenis. Apakah Deddy Corbuzier yang dianggap tidak belajar dari kesalahan di masa lalu yang sebelumnya telah mengundang seorang aktivis LGBT yang bernama Rachel Mahardika? Ya. Nah, bagaimana sebenarnya pemirsa hukum dalam pandangan Islam mengenai LGBT ini? Kemudian apa kira-kira kampanye LGBT yang sekian marak akhir-akhir ini? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat media sosial, dengan pengamat sosial maksud saya Bung Iwan Januar. Assalamualaikum Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Ah, Nenang. ya Bung Iwan ini kembali Bung Deddy dan apa ya Lucinta Luna ini Bung atau apa Mbak ya? Itu kembali disorot ini ya, podcastnya membuat heboh di dunia maya dan di dunia nyata gitu ya. Kemudian ada ya entah ini sandiwara atau sungguhan mau adu mekanik si Alan sama si Dedi ini. Nah, apakah Deddy Corbuzier ini tidak belajar dengan kesalahannya ketika bikin podcast dengan Rachel Mardika dulu atau podcast dengan para pendukung LGBT lainnya? Ini gimana pandangan Bung Iwan? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hilafah News, kabar petang yang Allah muliakan. Memang dalam dunia podcast ya, dunia kemudian juga media sosial, seringkali memang formula kontroversi itu efektif ya untuk menaikkan viewers ya, menambah subscriber ya, dan menjadi kemudian semacam panjat sosial ya, bagi orang yang mengelola satu podcast atau satu aktivitas di media sosial. Jadi Corbuzier ini memang seringkali itu mengundang tokoh-tokoh yang kontroversial seperti sekarang Lucinta Luna, juga sebelumnya juga ada tokoh gay ya, juga sebelum lagi juga ada beberapa tokoh-tokoh lain yang itu memang memiliki nilai kontroversial. Jadi rumusnya semakin kontroversial, semakin kemudian lari, semakin tinggi kemudian ratingnya. Jadi kalau dikatakan apakah ini tidak belajar dari pengalaman, justru kalau saya melihat dia ini Deddy Corbuzier, dia sudah belajar dari pengalaman terus semakin menaikkan kemudian popularitas dia di media sosial. Jadi apa yang terjadi di dunia podcast, dunia media sosial, itu seringkali rumus yang dipakai itu rumus tadi menciptakan isu yang itu bertabrakan dengan mainstream, dengan arus utama, terutama dengan persoalan agama. Semakin bertabrakan dengan persoalan agama, maka itu akan semakin menaikkan popularitas dari podcast tersebut. Dan itu sudah berkali-kali terjadi ya. Dan kenapa kemudian di Indonesia itu sering terjadi? Karena persoalannya di kita ini selalu aman, nyaris aman. Kalaupun ada barangkali yang naik ke pengadilan itu tidak banyak. Jadi hal-hal yang kemudian melawan arus besar agama Islam dalam hal ini itu seringkali aman. Sehingga kemudian mereka para pengelola vlog ini, kemudian podcast juga para pemilik akun-akun media sosial itu mereka cara untuk menaikkan rating, menaikkan juga subscriber, viewernya adalah menciptakan kontroversial, terutama dengan agama. Itu akan cepat menaikkan popularitas mereka. Yang kedua, secara umum di Indonesia itu aman. Apalagi kalau sudah punya nama, sudah punya kemudian kedudukan sosial, kita tahu siapa dari Corbuzier, maka dia merasa aman dengan mengangkat tema-tema seperti itu, Bung Nana.
Ya. Baik, di podcast itu, Lucinta Luna ini dengan tegas menyatakan bahwa dia sudah diakui secara sah sebagai perempuan oleh hukum. Meskipun perlu ditanyakan, ini hukumnya siapa, kan gitu ya. Oleh karena itu, dia menolak adanya label pernikahannya, rencana pernikahannya dengan si Alan ini adalah pernikahan sesama jenis. Ya. Nah, apakah pertanyaannya dengan podcast seperti ini itu kemudian Indonesia, ya, pemerintah Indonesia ke depan akan mungkin melegalisasi transgender, ya, kemudian melegalkan pernikahan sesama jenis. Nah, sebenarnya dalam pandangan Islam, hukumnya gimana, Ustaz? Ya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa sampai hari ini ya, Indonesia ini belum secara konstitusional atau secara yuridis itu mengakui keberadaan kelompok LGBTQ. Itu sampai sekarang belum ada. Apalagi kemudian pernikahannya yang sesama jenis itu sampai sekarang juga belum ada. Masih banyak ya alhamdulillah yang menentang dan tidak setuju dengan eksistensi kaum LGBT, kemudian juga apalagi pernikahannya. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh sebahagian public figure yang mereka itu ada yang pelaku dari LGBT atau juga mereka kemudian sebagai yang menyuarakan LGBT itu memang dalam rangka untuk semakin menaikkan popularitas itu. Jadi mendesakkan kepentingan mereka ke khalayak, ya terutama kepada nanti sebagai pengambil keputusan di negara ini, agar kemudian semakin memperhatikan mereka dan ujungnya kemudian akan meminta supaya mereka itu diakui secara yuridis formal dan bahkan pernikahannya pun mereka ingin supaya kemudian disahkan. Ini yang terjadi sekarang gitu ya. Nah, podcast yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dan yang semacamnya itu memang salah satu kanal bagi mereka untuk semakin mempopulerkan, kemudian juga mempertahankan eksistensi kaum LGBT, agar kemudian pertama publik itu melakukan yang namanya normalisasi, dianggap normal, itu pertama ya. Kalau dianggap normal, maka akan muncul kemudian empati dan simpati dari publik terhadap mereka, sehingga nanti kemudian akan didoronglah ya para legislatif untuk kemudian menyusun undang-undang yang mengesahkan keberadaan dan pernikahan mereka. Jadi memang formulanya begitu. Yang kedua, dalam pandangan Islam jelas ini merupakan hukum yang haram, ini merupakan kemaksiatan itu ya. Karena di dalam agama kita tidak ada pengakuan dan faktanya memang nggak bisa diakui adanya jenis kelamin yang ketiga atau adanya kemudian transgender. Bahkan bukan cuma di kita, di Amerika Serikat saja, di Eropa itu sudah semakin banyak ya, seperti Rusia bahkan itu mereka menentang dengan keras keberadaan kaum LGBT ini. Bahkan di Rusia kan ancamannya berat sekali itu. Kalau sampai ada orang mempraktekkan LGBT dalam kehidupan masyarakat. Nah, apalagi dalam agama kita sudah jelas dinyatakan dalam Quran bahwa manusia itu cuma dua gender, laki-laki dan perempuan. Tidak ada kemudian orang yang dia merasa terperangkap dalam jiwa, dalam tubuh laki-laki, padahal jiwanya perempuan. Itu enggak ada, itu bahasa-bahasa perasaan, bahasa-bahasa halu yang kemudian ingin menjadi pembenaran atas tindakan mereka menjadi seorang transgender, misalnya seperti itu. Sementara agama kita sudah menempatkan bahwa manusia cuma dua gender dan haram hukumnya kemudian seseorang itu dia kemudian menyerupai perempuan, menyerupai laki-laki, padahal mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Disebutkan dalam hadis Imam Bukhari bahwasanya disampaikan la'ana Rasul sallallahu alaihi wasallam al mutasabbihina minnar rijal bin nisa wal mutasabbihati minan nisa'i birijal. Nah, disampaikan oleh para sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat laki-laki ya yang menyerupai perempuan dan juga melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini sudah jelas hukumnya ini adalah kemudian haram. Apalagi sampai kemudian melakukan operasi kelamin. Ini keharaman lagi ya. Jadi sampai kemudian menghilangkan ya, jejak dia sebagai misalnya laki-laki ingin jadi perempuan atau sebaliknya ini sudah haram lagi. Sudah dua kejahatan dilakukan. Apalagi yang ketiga kemudian ingin melakukan pernikahan ya. Jangankan pernikahan, mereka ini kemudian hidup bersama saja ya transgender antara laki-laki dengan perempuan seperti kasus Lucinta Luna ini dalam pandangan Islam ini merupakan perbuatan dosa besar dan disebutkan oleh Nabi SAW bahwa ada sanksi yang tegas yang dijatuhkan pada mereka itu hukuman mati.
Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, beliau bersabda, man wajadtumuhu qauma ya'milu amala qaumulutin faktulu al-fa'il wal maf'ul bih. Siapa yang menjumpai satu kaum yang melakukan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka bunuhlah pelakunya dan juga objeknya, pasangannya. Begitu, Bung. Iya, salah satu serangan psikologis, ya, psy-war yang mereka lakukan kaum LGBT ini adalah mengatakan ini adalah faktor genetis, ya, ini adalah takdir bahkan kayak gitu ya. Nah, gimana menyikapi ini dan apakah ini harus kita katakan tegas ya? Ini LGBT ini apa memang udah bawaannya kayak gitu ya? Atau ini ada sebuah tindakan kriminal yang artinya penyakit itu bisa kemudian disembuhkan gitu, Bung Iwan. Eh, Bung Yonan juga pemirsa kabar petang, eh, teori gay genetis ya yang disampaikan oleh eh, kaum LGBT, khususnya kaum gay dan juga para pendukungnya itu memang lama disuarakan bahwa secara genetika seseorang itu dia memiliki kromosom yang kemudian menyebabkan dia kemudian menjadi gay atau lesbian. Tapi pada perjalanannya ini kemudian banyak ditentang karena ternyata nggak sesuai, tidak ilmiah. Banyak kemudian pakar genetika yang mereka menolak dan bisa membuktikan bahwa tidak ada kromosom yang membawa yang terbawa dalam diri seseorang yang kemudian menyebabkan dia menjadi seorang gay berdasarkan genetis atau kromosomnya. Itu nggak pernah ditemukan. Kalaupun ada, kata para pakar, itu faktornya kompleks, bukan bukan faktor tunggal. Kalaupun ada ya, bukan hanya faktor genetis, tapi faktor lingkungan, faktor sosial seperti itu. Dan kalau kita kembalikan pada Islam, Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia ini sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau memang laki-laki ya sempurna laki-laki. Kalau perempuan ya sempurna perempuan seperti itu. Jadi tidak mungkin ada manusia itu yang dia kemudian kelaminnya laki-laki misalnya tapi jiwanya perempuan ataupun sebaliknya. Kalaupun ada kan itu ada disebut dengan sebagai manusia yang dia punya kelamin ganda. Itu pun nanti bisa di apa namanya diobati secara ilmiah, secara medis untuk dipastikan kelamin yang dominannya apa. Ternyata kalau dia itu katakan fisiknya seperti laki-laki, namun ditemukan adanya rahim, adanya kelenjar untuk nanti mengeluarkan ASI, kelenjar payudara, maka itu bukan lagi laki-laki dan itu bukan pilihan, tapi harus mengikuti ketetapan dari medis yang menetapkan gender dia, bukan berdasarkan keinginan seseorang untuk kemudian memilih gendernya. Bukan demikian. Jadi dengan begitu itu satu hal yang sampai sekarang terbukti bahwa itu tidak ilmiah, tidak rasional bahwa ada yang namanya transgender itu karena faktor kromosom atau genetis. Apalagi yang kedua, karena takdir ya. Ini nggak mungkin. Kalau orang mengatakan bahwa saya menjadi gay atau seseorang menjadi lesbian karena faktor takdir, nanti koruptor juga begitu. Bahwasanya jadi koruptor karena takdir, seseorang jadi pembunuh karena takdir. Tidak demikian. Dalam agama kita ini ada ruang di mana manusia diberikan space untuk memilih tindakan yang dia ambil. Ya wahadainaun najdain. Allah berfirman kami tunjukkan pada dia dua jalan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kami ilhamkan jalan yang kefajiran, kejahatan, atau jalan yang takwa. Ini semua pilihan manusia. Beda dengan misalnya orang mengalami sakit atau orang lahir sebagai orang Indonesia kulitnya sawo matang atau lahir sebagai orang misalnya Eropa itu takdir. Tapi kalau perkara menentukan dia ini sudah laki-laki walaupun sebetulnya perempuan ini bukan lagi masalah takdir tapi merupakan menyalahi kodrat karena kodratnya dia sebetulnya wanita, dia punya kelenjar payudara, dia punya juga rahim, punya saluran apa namanya ovum, sel telur begitu kan. Boleh dia mengatakan, tapi saya takdirnya laki-laki. Dari mana takdirnya dia tahu takdirnya laki-laki? Kalau secara medis ilmiah, secara biologis sudah ditelusuri, dia itu memang perempuan, Bung Anang begitu. Ya, Bung Iwan, ini kan selama ini yang paling berbahaya dari LGBT adalah kampanyenya. Ya, jadi kampanye dari secara halus maupun main kasar gitu ya. Kalau main kasar itu ya dia membuat laki-laki normal menjadi LGBT dengan cara menggaulinya dalam tanda petik ya. Nah, Bung Iwan, gimana cara kita menghentikannya ini? Iya, secara personal dan sosial ya, kaum muslimin harus
kesesatan dan kemungkaran dari konsep LGBT ini. Bahwa ini tidak ilmiah sama sekali. Secara saintifik itu dibuktikan nggak ada yang namanya laki-laki dia perempuan ataupun sebaliknya, itu nggak ada seperti itu. Lalu yang kedua, bahwasanya Allah tuh menciptakan sesuatu nggak mungkin itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, nggak ada yang engkau ciptakan tuh batil. Bahwa kita ini ada laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk apa? Nanti berkembang biak, berketurunan. Bahwa laki-laki itu pasangannya perempuan. Karena memang untuk berketurunan seperti itu. Sehingga dari sini kita mengharapkan bahwa keluarga, individu, lingkungan itu paham tentang di mana kesesatan dan kesalahan dari konsep LGBT ini. Sehingga kemudian mereka bisa memberikan bisa membentengi diri dulu ya, agar kemudian tidak terpengaruh oleh propaganda, kampanye yang dilakukan oleh kaum LGBT, karena mereka sudah punya pemahaman yang benar. Lalu yang kedua, harus melindungi keluarga. Jadi orang tua terutama harus menjaga anak-anak mereka agar kemudian tidak masuk ke dalam lingkaran, ke dalam circle LGBT. Yang itu sekarang banyak terjadi ya di dunia media sosial, terutama ya di apa namanya, di platform-platform yang sifat media sosial. Itu ada kelompok-kelompok, ada komunitas-komunitas yang itu mereka memang orientasinya ke sana, atau juga komunitas sifatnya offline. Itu cukup banyak komunitas mereka itu bergerombol di taman, di kafe, di mall, lalu mereka itu mencari orang yang baru, yang mereka itu orang normal, tapi kemudian mereka tarik ke dalam komunitas untuk dijadikan lesbian atau gay. Ini yang pertama. Yang kedua, lalu yang ketiga, bahwa negara memang bagaimanapun umat ini membutuhkan negara untuk melindungi keluarga mereka, melindungi orientasi seksual yang benar, dan untuk kemudian melindungi mereka dari tindak kejahatan kaum lesbian, gay, dan transgender. Karena betul dikatakan tadi Bung Nanang, sebagian dari mereka tuh sampai berani melakukan tindakan pemerkosaan, ya, kemudian tindakan ruda paksa, pelecehan, atau dengan cara untuk memperdaya orang-orang yang normal dijadikan sebagai pasangan kencan mereka, pasangan hidup mereka seperti itu. Nah, yang bisa melindungi ini mereka siapa? Memang hanya hukum. Dan kalau hukum ditegakkan, siapa yang menegakkan? Harus negara. Oleh karenanya, dalam Islam harus hadir melindungi masyarakat. Negara harus hadir melindungi keluarga. Negara harus hadir melindungi individu agar jangan sampai kemudian mereka terpengaruh budaya, kemudian menjadi korban tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh kaum LGBT. Bung Nanang begitu. Iya, luar biasa, Bung Iwan. Ini memang kita butuh peran negara ya untuk menuntaskan ya pengaruh para kaum Sodom zaman now ini. Gitu. Karena itu harus ada perubahan sistem. Baik, Masya Allah. Bung Iwan, terima kasih sudah menjawab Sama-sama. kami ini, sehingga ya kita bisa mengetahui cara jitu untuk membasmi kaum LGBT ini. Semoga Bung Iwan sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah, dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Iwan Yanuar. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.